Bersiaplah karena di sini kita akan memasuki dunia horor yang penuh misteri dan sensasi thrill dalam Chills and Thrills. Tapi sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Danau Sunter merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Jakarta Utara. Tempat ini menyuguhkan pemandangan yang indah dan asri dan terbilang nyaman untuk bersantai atau sekedar melepas lelah. Danau buatan ini dibangun tahun 1970-an dan biasanya orang-orang berkunjung untuk menikmati pemandangan danau sembari naik perahu atau makan di tepi danaunya. Ada juga aneka kuliner seperti sosis bakar dan jajanan lainnya, hingga seafood yang bisa dicicipi. Namun di balik daya tariknya, Danau Sunter ternyata menyimpan cerita-cerita mistis dan hal gaib. Tak jauh dari danau ada sebuah pulau kecil yang konon dihuni beragam makhluk tak kasat mata. Masyarakat sekitar juga menyebut pulau kecil yang berada di tengah danau itu adalah pulau tempat tinggal berbagai jenis ular. Di tempat itu pula konon kabarnya ada istana siluman buaya. Inilah yang membuat aktor Denny Nofridensyah Basrial dan Ratna Listi dan juga guru spiritualnya Panglima Langit penasaran dan tertarik mengunjungi tempat ini guna mengungkap misteri yang ada di pulau kecil ini. Yang ini saya penasaran karena saya pernah ke daerah Sunter sini. Dan agak-agak bingung juga kenapa nih ada danau di tengah kota, kemudian ada satu pulau kecil di tengah-tengahnya yang cukup menarik perhatian. Dan setelah saya coba cari tahu informasinya, ternyata ada mitos-mitos yang menyelubungi keberadaan pulau itu. Tapi akhirnya saya ambil keputusan, ya udah saya pengen coba deh biar rasa penasarannya terbayarkan. Betul. Ambil positifnya adalah kita menguak sejarah ya. Sejarah ini kan kota tempat kita tinggal gitu. Betul. Ada cerita apa di balik ini, nanti kita sama-sama akan menelusuri. Apa aja sih yang pernah didengar gitu ya, tentang mitos di sini? Salah satunya itu katanya pulau itu ada penampakan atau apa? Sering didatangin sama orang-orang tertentu yang pengen mencari peruntungan dengan cara yang togel itu salah satunya. Kemudian juga ada mitos tentang keberadaan istana katanya di pulau itu yang secara kasat mata kita lihatnya pulau, tapi buat orang-orang yang paham dengan dunia supranatural, dalam penglihatan mereka itu adalah sebuah kerajaan. Panglima, saya Denino. Denino ini sedang ingin melakukan uji nyali ya, istilahnya uji nyali. Padahal dia sangat sibuk syuting FTV, tapi sempat-sempatnya karena pengen menguak sejarah ya. Kita belajar nih tentang mitos yang ada di Danau Sunter ini. Secara kita kan tinggal di Jakarta gitu. Ya kira-kira nanti apa bisa dibantu nih Denino untuk bisa merasakan energi di sini, atau syukur-syukur bisa pembuktian gitu Panglima? Ya, insya Allah nanti kita akan membuka mata batinnya Nino dan insya Allah akan bisa melihat apa saja yang ada di pulau tersebut dan sisi positifnya apa dan sisi negatifnya apa, begitu. Pasti, itu pasti. Jadi, ya, jadi kalau begitu mari kita ke sana. Ini perjalanan lumayan soal manual. Kita pakai speedboat. Deg-degan. Sekarang yang terasa, aduh. Deg-degannya kayaknya dua ya, antara menghadapi mitos antara sana kesana dan sama perjalanan yang ini pun menegangkan tahu. Ini soalnya kapalnya kan benar-benar kapal yang manual udah gitu. Dan butuh keseimbangan. Butuh keseimbangan. Keseimbangan dan kita nggak pakai pelampung. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Naik bulu bagian belakang. Kalau aku Ini tadi kan waktu turun ngerasa lemas. hawa injanya kan juga udah beda di sini. Iya. Kayak hawa apa namanya? Kecelakaan Apa ya kita bilangnya? Kayak bau-bau kapur barus tadi sesaat. Kayak bau-bau baik clean. Itu ini ya kayak Sebenarnya di sini ada kehidupan gitu, ada makhluk halus yang mereka kalau malam beraktivitas nyuci gitu. Ada anak-anaknya Makin rame. makin rasa berat nih. Gitu. Nah, nih, Bang.
Nah, kamu juga Sip sip. Bener-bener berapa orang lagi? adrenalin ya. Paling 2 apa 3? Ini balik lagi sana jemput ya? Oh, baiklah. Oke. Dari kejauhan pulau itu seperti pulau biasa yang hijau dan ditumbuhi pohon kelapa, mangga, pohon pisang, dan beberapa pohon lainnya. Jarak antara tepi danau dan pulau itu sekitar 30 meter. Tim kami dan Denino dan juga Ratna Listi beserta guru spiritualnya Panglima Langit naik perahu kecil untuk menuju ke sana. Sesampainya di lokasi pulau, Denino dan kawan-kawan langsung disambut dengan tarikan supranatural yang begitu kuat di pulau tersebut. Kita melakukan penelusuran, ada sosok apa lagi di sini? Rame ya di sini ya? Bener, mungkin kali Panglima ini kerajaan mereka ya. Oh ya, tadi kan di awal Denino sempat cerita bahwa ada istana ya di Iya. sini. Dia mendengar ada istana. Mendengar Artinya kalau mitos atau cerita yang beredar katanya ini sebenarnya pulaunya kelihatan buat manusia biasa pulau, tapi buat orang yang paham dengan dunia supranatural ini sebuah kerajaan. nah, bener nggak itu Panglima? Benar sekali. Tadi selain harimau yang berputar-putar menjaga pulau ini, saya baru menangkap lagi, saya melihat ada sosok naga. Sosok ular naga yang badannya itu melilit pulau ini gitu. Dan merasakan hawa yang sangat panas gitu loh di sini. Bener. Seperti Juga itu. ngerasain. Gitu. Padahal ini alam terbuka ya Panglima ya. Secara Logikanya harusnya angin itu sampai ke kita kan, tapi ini nggak benar. Ini buktinya tuh keringat saya nggak Aku putus-putus. tertipu udah pakai baju panjang antisipasi angin Sama gede Mbak, ternyata. saya pikir juga kan pakai baju ini tuh ke sini tengah malam gitu kan, dingin. Padahal tadi kita naik boat sendiri aja udah boatnya aja goncang-goncang kena angin ya, saking kencengnya angin itu. Tapi kok Nyampe sini. kita tidak merasakan hawa dingin sedikit pun di sini gitu loh. Nah, seperti hawa ada bara api gitu di sini yang lagi membara gitu. Merasakan energi yang aneh di tempat itu, Denino mengaku dirinya seketika merinding dan lemas. Tapi rasa penasaran mendorongnya untuk terus menelusuri sekitar pulau dengan mengajak serta Ratna Listi dan juga Panglima Langit. Namun di tengah perjalanan Panglima Langit tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu. Dan angin kencang tiba-tiba datang dari arah depan ketika Panglima Langit mulai menceritakan tentang legenda bambu ireng yang tinggal di pulau tersebut. Ya, Panglima kenapa tiba-tiba berhenti Ya. di sini? Ya, barusan saya merasakan energi yang sangat kuat frekuensinya. Saya melihat dari arah tengah danau situ ada lengkingan suara burung gagak yang sangat jelas seperti kuak gitu suaranya. Saya melihat tadi, Benino dengar tadi? Nggak dengar ya? Nah, tapi saya sempat mendengarkan suara burung itu dan saya terhentak gitu. Jantung saya terhentak dan sangat connect gitu ke diri saya gitu. Sampai akhirnya saya berhenti di sini gitu untuk menyimak dan menyaksikan gitu arah suara burung tersebut gitu. Begitu. Dia menyampaikan pesan apa atau hanya Nah, ini saya tengok. Ini saya merinding dan saya melihat ada sosok kayak seperti vampir juga di sini ya. Ya, manusia berjubah hitam dan bertaring di daerah sini gitu. Sosoknya persis sekali dengan film-film vampir yang berada di TV-TV ya, persis sekali seperti itu gitu. Dan ada seperti mayat hidup yang pocong yang melompat-lompat di belakang kita ini. Di arah sini saya lihat. Seperti itu. Oke, tadi Benino cerita ada satu mitos yang mengatakan di pulau ini ada cerita legenda bambu ireng ya gitu ya. Nah, iya. Ya, saya melihat memang dulu ada yang pernah bertapa ya, mediasi ilmu di tempat ini, dan memang masalah bambu ireng itu termasuk ya kayak memang penjaga pulau ini dan paku buminya pulau inilah kita bilang ya. Dan sebenarnya bambu ireng itu kalau saya lihat dia nggak jahat, dia baik dan artinya selagi kita di sini nggak mengkotori tempat ini, dia tetap akan welcome lah gitu ya, menerima siapapun yang datang. Nah, ini angin datang pas saat kita membahas tentang bambu ireng ya. Pertanyaan Benino tadi langsung angin seperti angin badai ya, tiba-tiba hembusnya kencang banget sampai yang
kencang banget. Karena kita bilang tadi kita panas di sini. Mungkin ini Tuhan lagi mengantarkan angin ya ke kita gitu untuk supaya kita agak adem ya. Apa yang dirasakan lagi Benino di sini? Ya ini apa ya, angin ini tiba-tiba sih. Angin ini tiba-tiba terus pas kita ngomongin tentang yang bambu irang itu. Guru spiritual Ratna Listi Panglima Langit mengungkap bahwa pulau ini memang bukan sembarang pulau. Sejumlah pengalaman mistik dilalui dan dirasakannya yang semakin memastikan kalau pulau cantik ini memang ditunggui makhluk tak kasat mata. Dengan bantuan Panglima Langit, Denino pun memberanikan diri untuk mencoba berkomunikasi dengan makhluk astral sekitar. Setelah terkoneksi, Denino pun mulai menyampaikan pesan dari makhluk astral yang terhubung dengannya. Denino mengungkap salah satu penunggu di pulau itu mengaku sedih karena tempatnya disalahgunakan orang-orang sebagai tempat ritual. Sosok berwujud kakek tua berjenggot putih dengan tongkat disebut-sebut berkaitan dengan sejarah terbentuknya pulau tersebut. Ya oke pemirsa, sekarang kita akan melakukan komunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Salah satu makhluk akan dicoba Panglima panggil untuk bisa berkomunikasi dengan kami melalui mediator Denino. Denino udah siap? Siap, Mbak. Saya akan coba panggil, undang salah satu makhluk astral yang berada di sini untuk kita mintai keterangan apa saja yang diperbolehkan jikalau kita berkunjung kemari dan apa saja yang mereka tidak senangi kalau kita kunjungi mereka di pulau ini. Saya akan mentransfer energi sambil mengundang mereka ke badan Benino untuk Benino rasakan komunikasi mereka langsung ke Benino, apa yang mereka katakan ke Benino, dan Benino akan sampaikan kepada pemirsa semua. Allah. Coba dirasakan apa saja yang disampaikan oleh, ini saya melihat sosok kakek-kakek tua yang menghampiri Benino, datang berjenggot putih seperti bertongkat. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada seluruh masyarakat yang berada terutama berada di pulau ini dan kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia. Apa yang kamu rasakan Benino? Dia mengatakan apa? Karena tempat tinggal beliau yang selama ini beliau jaga disalahgunakan oleh orang-orang dan beberapa penunggu di sini itu membuat orang-orang yang datang ke sini itu percaya. Padahal semua itu hanya tipu daya. Meminta itu sama Allah lewat sholat, doa, lewat zikir. Dulu tempat ini tempat suci, tempat orang-orang menyucikan diri dulu di sini. Tempat orang menyepi dari hiruk pikuk dunia. Manusia sekarang udah jauh dari Tuhan. Dunia itu sementara. Benino sedang dinetralisir oleh Panglima Langit setelah melakukan komunikasi dengan salah satu makhluk astral yang menjadi penghuni di pulau ini. Dan tadi pesannya sudah disampaikan melalui Denino bahwa kita sebagai manusia bukan
seperti orang-orang yang datang ke sini mintanya ke pulau ini, tapi harusnya mintanya kepada Allah melalui doa, sholat, zikir. Jadi kakek-kakek tadi merasa sedih karena tempat tinggalnya disalahgunakan. Langsung sangat terlihat jelas wujud kakek-kakek itu bertongkat, berjenggot putih, dan didampingi oleh macan. Yang macannya sendiri saya lihat berada di depan kita, di depan Simba ini. Dan saya lihat juga agak menempel di badannya macan itu yang mendampingi kakek-kakek itu. Memang benar tempat ini dulunya tempat yang sakral suci ya, untuk orang meditasi ilmu, untuk orang menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Dan sekarang malah dibuat untuk permintaan-permintaan judi dengan cara mistis gitu ya, dengan cara kemusyrikan gitu. Demikian saja ya. Denino baik-baik aja. Apa yang dirasakan Denino? Tadi dalam Interaksi. iya Komunikasi itu dengan- saya tadi kayak ngelihat kayak ada sesuatu dari dalam tanah tuh yang muncul. iya muncrat gitu. Oh, itu ya. Heeh. Makanya kamu kayak Iya. mau mundur gitu. Makanya kayak apa ya? Mungkin seperti tadi saya ingat sama perkataan Panglima di awal, kalau tempat ini berasal Bisa- dari Iya. cucukan tongkat ya. Aku Jadi bumi. jadi kayak saya tadi kayak ngelihat Muncrat. kayak kayak ada air besar disumbat ketika ditusuk, bung gitu. Iya. Kayak Iya. melompat ke Iya, melompat. gitu. Jadi Makanya ibarat tadi kata, saya itu. Kaget ya. Nah, kaget. Cucukan tongkat Pak Kiai yang datang tadi, kakek-kakek tersebut, sehingga pulau ini terbentuk seperti ini. Dan ini perlu kita pelihara, perlu kita jaga terus kelestariannya, karena ini adalah salah satu termasuk menurut saya ya keajaiban. Di tengah danau ada pulau yang sangat luas dan lebar dan sangat terasa energi spiritualnya begitu. Oke, berarti kita sudah sampai di akhir penelusuran ya kayaknya. Aku merasa senang banget hari ini bisa bersama orang-orang hebat nih, Denino dan Panglima Langit, yang benar-benar bisa memberi aku pelajaran berharga tentang sejarah tempat ini, tentang makna dari kehidupan, seperti apa kita harusnya berdampingan dengan makhluk astral, karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Usut punya usut, pulau kecil ini merupakan bekas lokasi berdirinya tiang pemancar Bandara Udara Internasional Kemayoran yang mulai aktif pada 1940. Tak heran jika jarak Danau Sunter dengan lokasi bekas Bandara Kemayoran yang memang tidak jauh, yakni hanya 2,5 km. Dan konon menurut warga sekitar memang Danau Sunter kabarnya kerap dijadikan tempat ritual untuk meminta togel ataupun ritual lainnya. Masyarakat juga percaya bahwa di pulau kecil tengah Danau Sunter juga kabarnya ada istana siluman buaya. Sejumlah warga mengaku melihat sesosok buaya putih yang ukurannya lebih besar daripada buaya umumnya. Memang waktu dulu itu sering memang buat tempat ya istilahnya orang meminta lah ya, secara yang misterius, seperti misteri gitulah. Jadi memang separuh berita yang ada itu dari orang-orang sekitar sini memang seperti itu, kayak istilahnya minta pesugihan, entah itu mencari nomor segala macem. Tapi sekarang semakin kesininya ya sudah menghilang gitu aja, sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Ada cerita bahwa pulau ini memang kan awalnya kan itu ada bangunan zaman Belanda. Dulu tempat persembunyian none-none Belanda atau orang-orang Belanda ya. Ya mungkin di situ masih ada peninggalannya, ya mungkin ada sejarahnya, ya mungkin jadi tempat yang misterius karena juga banyak orang yang bicara juga. Informasi yang ada itu memang tempat perkumpulan makhluk-makhluk halus. Bicara soal keberadaan makhluk astral di suatu tempat, Ustadz Zaki Mirza pun memberikan penjelasan. Menurutnya, dalam Islam setelah meninggal ruh kembali kepada Allah sehingga tidak ada istilah arwah gentayangan. Penampakan gentayangan adalah ulah jin yang ingin memperdaya manusia agar tidak percaya sepenuhnya kepada Allah.
Jin diciptakan sebelum manusia dan memiliki kelebihan yaitu hidup ribuan tahun. Mereka sering mengganggu manusia di tempat-tempat tertentu seperti tempat bersejarah atau tempat kosong untuk merusak iman mereka. Dalam agama Islam, orang kalau sudah meninggal, ruhnya itu kembali kepada Allah. Kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu kembalinya kepada aku dan itu urusan aku. Jadi sebenarnya Islam itu tidak mengenal sama sekali istilah gentayangan. Orang yang ruhnya penasaran. Kalaupun misalnya ada di satu kampung ada orang yang bunuh diri, terus malam-malam di rumahnya katanya ada kompor nyala sendiri, ada yang ngelihat si arwah itu karena gantung diri, dia gentayangan. Itu bukan ruh yang sudah meninggal. Ruh yang sudah meninggal baliknya ke Allah, tapi itu jin yang menampakkan diri dalam bentuk wujud orang yang meninggal. Kenapa? Karena dia demen ngegoda. Kan orang percaya nih kalau masih gentayangan ruhnya, nah dia menampakkan diri dalam bentuk orang tersebut. Supaya apa? Supaya orang semakin yakin sama gentayangan tadi. Padahal jelas orang kalau sudah meninggal nggak ada yang dibawa, nggak ada yang gentayangan. Urusan dia sama Allah setelah itu. Jin itu tempat tinggalnya nggak kayak manusia. Ada tempat-tempat yang memang sangat suka ditempati sama jin. Misalnya tempat yang udah lama nggak ditinggalin, rumah tua, rumah Belanda, yang terakhir ninggalin nenek-nenek, terus nenek-nenek meninggal, katanya di situ ada penampakan nenek-nenek gitu. Nah itu sebenarnya bukan penampakan si nenek. Si nenek yang aslinya mah udah balik ke Allah gitu. Nah yang menampakkan dalam bentuk si nenek itu adalah jin yang jahat, yang pengen ngegoda manusia. Hobinya emang gangguin manusia. Gangguin supaya apa? Supaya lebih percaya, supaya nggak percaya sama Allah sepenuhnya. Jin itu tepuk tangan kalau seandainya manusia itu percaya, si itu hidup lagi, rohnya gentayangan. Berarti kan itu nggak sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita, Allah bimbing. Kalau ternyata idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, kalau anak Adam siapapun, mau laki perempuan, mau orang dari benua manapun, udah kembali ke Allah, nggak ada yang tinggal di dunia gitu loh. Nah makanya kalau di rumah tua itu ada nenek-nenek, itu bukan si nenek sebenarnya, tapi jin yang lagi ngeganggu. Tempat kedua bukit, lembah, danau, kali. Setelah penelusuran, kisah mistis memang masih menyelimuti Danau Sunter dan Pulau Cantiknya sampai hari ini. Meski dianggap angker, Danau Sunter tetap menjadi favorit masyarakat sekitar untuk sekedar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Nah, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di subscribe dan jangan lupa di share. Bye-bye.